Gue nyasar di Bukit Berangin di North Carolina. Di depan gue, 2 orang dorongin pesawat dari kayu dan kain. Emang kelihatannya mereka kayak montir amatir aja. Tapi gue punya feeling ini momen yang bakal ngerubah dunia. Hari itu, manusia berusaha membuat peradaban lebih maju. Dan yang maju pertama, bukan ilmuwan, bukan jenderal, tapi 2 tukang sepeda bersaudara dari Ohio. Nama mereka adalah Orville dan Wilbur Wright. Wright bersaudara lahir di tengah ledakan mesin dan cerobong asap era industri Amerika saat orang-orang lebih tertarik bikin pabrik baja daripada ngejar mimpi sampai ke langit. Mereka bukan anak dari keluarga hebat. Ayah mereka cuma seorang pendeta keliling. Ibunya punya keahlian merakit mainan dari barang bekas. Dan Orville sama Wilbur, mereka punya satu warisan sederhana, yaitu bengkel sepeda kecil di sudut kota Dayton, Ohio. Tapi sejak kecil, mereka punya kebiasaan yang nggak biasa. Bukannya main atau ngotak-atik roda, mereka malah sering duduk bengong. Cuman buat mikirin satu hal, yaitu kenapa burung bisa terbang dan kenapa manusia nggak bisa. Rasa penasaran itu ngebawa mereka ke tumpukan buku tentang burung, layang-layang, sampai mesin terbang. Tapi satu buku yang benar-benar nancep di kepala mereka adalah buku karya Otto Lilienthal, pionir glider dari Jerman. Dia adalah orang yang mati karena jatuh saat mencoba membuat pesawat. Setelah mengetahui fakta itu, mereka bukannya takut, tapi Wright bersaudara justru makin penasaran. Gini ya, dunia ini nggak pernah kekurangan orang pintar. Dari dulu sampai sekarang, gelar akademik bisa dicetak, teori bisa dibikin. Tapi orang yang rela gagal, jatuh, dipermalukan, dan masih bangkit lagi ratusan kali. Nah, itu langka. Dan Wright bersaudara termasuk di dalamnya. Mereka habisin tahun demi tahun, ngulik bentuk sayap yang pas, nyoba sistem kendali yang bisa dikendalikan, dan ngitung tiap derajat sudut dengan rumus aerodinamika yang mereka pelajari sendiri. Mereka bukan bekerja laboratorium, tapi di Bukit Berangin, penuh pasir dan keringat. Kadang pesawat mereka bisa bergerak, tapi seringnya nggak gerak sama sekali. Kadang pesawat mereka patah, kadang malah mereka patah semangat juga. Tapi nggak pernah sepenuhnya berhenti. Mereka bukan cuma ngelawan gravitasi bumi. Mereka juga ngelawan rasa malu setiap kali gagal di depan orang. Ngelawan capek yang numpuk. Ngelawan komentar sinis yang bilang, mau jadi burung? Karena satu hal yang pasti, buat kebanyakan orang, mereka bukan calon penemu. Mereka cuma 2 orang gila. Pada awal 1900-an, dunia lagi panas-panasnya menciptakan pesawat terbang. Banyak penemu dari berbagai penjuru dunia, mulai dari profesor universitas bergelar panjang sampai teknisi militer dengan dana besar, berlomba untuk bikin pesawat. Tapi sayangnya, mayoritas dari mereka gagal. Kenapa? Karena terlalu sibuk sama teori rumit dan rancangan yang kelewat canggih, tapi nggak bisa terbang juga. Sementara itu, Wright bersaudara dianggap remeh, karena mereka cuma tukang sepeda dari Ohio. Nggak banyak dana, nggak punya gelar. Bahkan Smithsonian Institute, yaitu lembaga sains paling bergengsi di Amerika, lebih memilih mendukung penemu lain yang dianggap lebih ilmiah. Lokasi uji coba mereka adalah di Kitty Hawk, tempat terpencil di pinggir pantai North Carolina. Berangin, sunyi, sulit dijangkau. Setiap kali mereka jatuh, yang angkat pesawat bukan teknisi, tapi cuma mereka berdua. Berkali-kali. Sendirian. Tapi justru di tempat sepi itulah yang jauh dari sorotan dunia. Sejarah diam-diam mulai ditulis. Tahun 1903, setelah bertahun-tahun jatuh, akhirnya pesawat eksperimental mereka, Flyer E, udah siap. Bentuknya masih kelihatan rapuh, tapi bagi mereka, ini hasil dari ratusan malam tanpa tidur dan ribuan kali perhitungan ulang. Tak dipungkiri tekanan juga makin tinggi. Banyak yang bilang, kalau kali ini gagal, nggak bakal ada yang mau dengar nama Wright bersaudara lagi. Bukan cuman reputasi yang dipertaruhkan, tapi juga sisa keyakinan mereka terhadap mimpi itu sendiri. Tapi di mata mereka, desain ini nyaris sempurna. Mesinnya ringan, cukup kuat untuk mengangkat beban. Sayapnya punya bentuk dan sudut yang mereka yakin bisa lawan angin. Sistem kontrol, hasil dari eksperimen tak henti, akhirnya stabil. Ini bukan lagi soal coba-coba, ini momen segalanya.
Mereka pikir, mungkin. Ini hari di mana dunia akhirnya buka mata. Tapi kenyataannya, nggak sesederhana itu. Penerbangan pertama itu cuma 12 detik. Udah. Cuma sekejap, jaraknya terbangnya nggak lebih jauh dari setengah lapangan bola. Cuman 36 meter doang. Kalau lo kedip sedikit lebih lama, lo mungkin bakal kelewat momen itu. Nggak ada tepuk tangan. Nggak ada teriakan haru. Nggak ada headline koran yang heboh. Bahkan media lokal pun nggak ngeliput. Buat dunia, itu bukan terbang. Itu cuma lompatan aneh dari mesin aneh yang nggak jelas. Tapi mereka nggak berhenti. Hari itu juga, mereka ulangi penerbangan 4 kali. Yang paling jauh, cuma 59 detik di udara. Dan buat pertama kalinya, manusia bukan cuma lompat, tapi benar-benar terbang. Sayangnya, dunia belum siap percaya. Banyak yang bilang itu tipuan. Hoax. Bahkan institusi resmi kayak Smithsonian masih ngeklaim penemu lain sebagai pionir. Wright bersaudara pulang ke rumah tanpa selebrasi. 2 tahun berlalu, mereka nggak hilang, nggak menyerah. Justru diam-diam mereka terus memperbaiki rancangan. Dan pada tahun 1905, lahirlah Flyer 3. Pesawat yang bukan cuma bisa terbang, tapi bisa dikendalikan. Bisa belok, bisa putar arah, bisa naik turun, dan yang paling penting, bisa terbang berulang kali dengan stabil. Ini bukan lagi eksperimen. Ini awal dari penerbangan modern. Nama mereka mulai menyebar ke luar negeri. Mereka diundang ke Eropa, ke panggung yang lebih besar. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, dunia benar-benar buka mata. Ribuan orang datang buat nonton 2 tukang sepeda dari Amerika nerbangin mesin buatan sendiri. Kamera, koran, tepuk tangan. Semua akhirnya datang. Dan gelar yang dulu ditolak, akhirnya mereka terima. Dunia akhirnya sadar satu hal penting. Revolusi udara. Tonggak yang ngebuka jalan ke pesawat jet, roket, bahkan misi keluar angkasa bukan lahir dari laboratorium mewah. Tapi dari satu bengkel kecil, tempat 2 bersaudara nggak pernah berhenti percaya. Gua berdiri di bukit itu, tempat pertama manusia ngelawan langit. Angin masih berhembus. Jejak mereka udah hilang, tapi arah yang mereka buka masih kita pakai sampai hari ini. Karena kemajuan nggak selalu datang dari gelar, tapi dari keyakinan keras kepala bahwa sesuatu bisa dicapai. Mau gua nyasar kemana lagi? Tulis di komentar ya.